Kita tuh kadang-kala kurang bersyukur. Kristen tuh enak loh. Ibadahnya cuma seminggu sekali. Saudara sepupu kita 5 kali. Kenapa kita kebaktian seminggu sekali? Tahu nggak kenapa? Karena bayarnya 10%. Itu berhubungan, saudara-saudara. Makanya saya tidak pernah tertarik perdebatan tentang perpuluhan. Orang kalau nggak mau bayar perpuluhan nggak apa-apa. Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang nggak usah bayar perpuluhan nggak apa-apa, bayar 2,5. Nggak usah 10%, 2,5. Tapi sembayangnya 5 kali sehari. Iya dong, enak aja. Udah cuma 2,5 mau seminggu sekali. Beda kelas. Dari mana masuk gereja langsung masuk. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Nggak usah tepuk tangan. Lu 10 apa 2,5? Yang enak aja, amin. Persembahan 2,5%. Iya. Pak Guntur mana? Guntur. Yang section ini mulai minggu depan jangan taruh kursi. Yang 2,5 duduk di situ. Pasti bayar perpuluhan dia. Puas banget dia seminggu sekali. Gak usah cuci-cuci. Ya kan? Gak usah bergerak-bergerak. Loh, kita kan bayar 10%. Makanya kita kebaktian tenang aja. Ya kan? Paling berdiri, nyanyi, tepuk tangan. Santai. Ya kan? Tapi kok 2,5, setengah mati. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Nggak semua orang bisa. Iya kan? Kaki mesti dilipat. Ayah. Tapi ya udahlah 2,5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC Indonesia Channel Portal Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Kita ketahui bersama Polycarpus tidak henti-henti, teman-teman. Tidak henti-henti membuat fitnahan, hujatan kepada umat muslim di seluruh dunia sampai detik ini. Dan nampaknya nggak akan berhenti, teman-teman, sampai hari kiamat. Karena memang tugas mereka seperti itu. Tugas yang diberikan oleh setan, oleh iblis kepada mereka, untuk terus membuat umat muslim jatuh. Jatuh ke dalam apa? Emosi, marah. Sehingga kalau kita marah, maka kita akan melakukan hal-hal yang salah. Kita nggak pungkiri ya, manusia itu kalau udah emosi, udah ngamuk, dia bisa silap. Kita marahnya sama orang di medsos. Tapi nanti kita lampiaskan kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, ini kan nggak bagus. Itulah yang coba dilakukan oleh setan dengan menggunakan tangan Polycarpus ini. Untuk itu saya menghimbau teman-teman, bagi yang nggak kuat nonton, mending di skip. Mending kalian skip bagian hujatan-hujatan Polycarpus. Dan jangan coba-coba kepikiran, wah saya akan naik untuk menasihati mereka. Nggak bisa teman-teman. Ada sebagian yang mungkin masih bisa kalian nasihati. Tapi kalau sudah, yang kayak Ki Ahmad, Ferguson, Sob Katul, ya, Wak Donat, itu udah nggak bisa. Jangan berharap kalian bisa nasihati orang-orang seperti ini. Hanya Allah yang akan, yang bisa membuka hati mereka. Contohnya seperti apa? Misalnya mereka kena kejadian, mereka kena satu masalah yang membuat mereka sadar bahwa yang mereka lakukan salah. Itu baru bisa. Jadi kalau nggak ada turning point, nggak ada satu hal besar yang membuat mereka sadar, berat teman-teman. Itulah Polycarpus ini. Jadi ini sekaligus himbauan ya bagi teman-teman, karena saya lihat ada beberapa teman-teman mencoba untuk menasihati, malah terakhir jadi bulan-bulanan dan jadi olok-olokan. Gara-gara kalian, agama kita jadi ikut dihina. Ini yang bahaya. Ini yang bahaya teman-teman. Jadi kalau bisa janganlah.
Karena kita tahu mereka ini Polycarpus. Mereka ini Polycarpus, teman-teman. Bukan orang Kristen awam. Yang bisa kita nasihati, teman-teman kita Kristen. Yang bisa kita siarkan agama, teman-teman kita Kristen. Tapi kalau Polycarpus dan laskarnya, beda. Ya, beda. Oke, di kesempatan ini, kita akan membandingkan, teman-teman. Membandingkan kelakuan orang yang sudah jadi murtadin, dibandingkan dengan orang yang memilih mualaf. Ada perbedaan yang sangat jauh sekali, teman-teman. Dan saya pernah bahas ya, entah kenapa, kalau murtadin, dan dia jadi Polycarpus, itu selalu ujung-ujungnya jadi anak durhaka. Selalu ujung-ujungnya durhaka. Entah kenapa. Ada spirit durhaka. Bahkan kemarin, ya, saya ini sedang menangani satu kasus, teman-teman. Jadi ada penonton kita yang cerita sama kita, sama saya dan Ustadz Wafi ya, tentang anaknya yang murtad. Jadi anaknya itu pacaran dengan orang sebelah, dan pertama waktu pacaran, ibunya ya istilahnya santai saja. Karena berpikir, kalaupun jadi serius, seharusnya perempuan yang ikut dia. Harusnya seperti itu, apalagi dia lihat anaknya ahli sholat, ahli ibadah. Ya, anaknya tuh Islamnya kuat. Tapi ternyata, mendekati hari pernikahan, tiba-tiba anaknya murtad. Shock ibu tersebut. Sejak itu ibu itu jadi fokus untuk nonton debat. Nah, dari situlah ibu itu belajar tentang perbandingan agama, supaya kalau ketemu anaknya dia bisa menjelaskan. Dan dia langsung WA saya, ya, WA saya cerita, telepon, belajar tentang bagaimana supaya anaknya sadar gitu ya. Nah, jadi inilah pentingnya dunia diskusi ini. Inilah pentingnya kalian belajar apologet. Supaya jangan sampai kejadian seperti yang menimpa ibu tuh terjadi pada kalian. Mungkin kalian imannya kuat, tapi anggota keluarga kalian, saudara kalian, tetangga kalian, kita nggak tahu. Kan begitu. Nah, jadi ada kemiripan di mana anak tersebut sudah mau mendekati anak durhaka. Tapi untung ibunya yang duluan mendekati. Ya, jadi ibunya yang muslim mendekati anaknya yang sudah murtad. Nah, kalau biasanya murtadin-murtadin, itu jadi anak durhaka, karena yang ibunya juga malas kan, jumpai anaknya. Anaknya juga nggak ada kesadaran gitu. Begitu dengar mamanya sakit, mampus itu sama mama saya. Siapa suruh beda iman, kan gitu. Jadi ada pola yang sama, yaitu orang-orang yang murtad, kok kecenderungannya meninggalkan keluarga. Kecenderungannya seperti itu. Ini perlu perlu dipelajari nih. Terutama dari teman-teman sebelah. Saya berharap dari kekristenan itu cobalah dibikin riset mengapa orang yang murtad dari Islam dan pindah keyakinan, terutama ke keyakinan kalian ya, yang Protestan tentunya, bukan Katolik, yang Protestan. Entah kenapa banyak sekali yang benar-benar itu memutuskan hubungan dengan keluarga, bahkan saat anggota keluarganya sakit, nggak peduli. Kalau normal, oke lah. Lu merasa, udah saya jaga jarak, nggak apa-apa. Tapi mama kamu sakit, bapak kamu sakit, kamu tinggalkan, tuh kelewatan. Kamu nggak peduli, itu kelewatan. Saya paling kesal kalau sama orang yang durhaka. Ya, mohon maaf saya katakan. Itu menurut saya nggak bisa dimaafkan. Lu mencuri, ya lu mukulin orang, lu menipu, masih mending. Lu durhaka, benar-benar nggak ada respect. Nggak akan ada lagi respect untuk orang seperti itu. Saya nggak bisa terima orang yang seperti itu, jujur. Oke, kita akan dengarkan kesaksian murtadin ya, yang demi teman-teman ya, demi mendapatkan kenikmatan dunia, tega meninggalkan ibunya, padahal ibunya yang membesarkan dia setengah mati. Kita dengarkan. Dari Aceh ya, Bang? Dari Aceh. Aceh. Ya, kalau kita bicara Aceh kan pasti ya semua orang udah tahu ya identik dengan Muslim ya. Bahkan sampai ada julukan Aceh itu adalah Serambi Mekah. Serambi Mekah ya, luar biasa. Nah, bisa cerita Bang tentang daerah asal usul Abang? Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagaimana dikatakan oleh Bang Lase tadi, Bang Aposi tadi, nama saya Effendi Usman, nama baptis saya Afraham Effendi Usman. Saya berasal dari Aceh, Tanah Rencong, Tanah Aulia, yang dijuluki dengan Serambi Mekah, di mana di tempat kelahiran saya mayoritas beragama Islam, mayoritas beragama Muslim. Bukan berarti tidak ada orang Kristen di sana, bukan. Tetapi tidak boleh ada orang Aceh yang menjadi orang Kristen. Kota kelahiran saya, Kota Biren, Kabupaten Biren, Matang Gelumpang 2, di sebuah desa dan
Saya tidak bisa sebutkan desa apa dan kecamatan apa. Yang jelas saya berasal dari Kabupaten Biren, Matang, Gelumpang 2. Begitu Pak Apose. Oke, artinya masa kecil Anda dihabiskan ya di Biren ya, Bang ya? Saya habiskan di Biren. Dan satu hal bahwa saya pernah dengar, Abang ternyata adalah seorang anak tunggal ya, Bang ya? Anak tunggal. Ya, bisa cerita Bang? Satu-satunya anak Bang. Ya, baik Bang Apose. Saya memang benar anak tunggal, satu-satunya anak mama. Kalau orang Aceh bilang, lemuringinang, lemurengagam. Artinya, saya ini laki-laki dan saya ini perempuan di dalam keluarga. Karena tidak punya adik, tidak punya abang, tidak punya kakak. Jadi benar-benar anak tunggal. Umur saya 1 tahun, bapak saya meninggal dunia. Nah, lalu saya dididik oleh seorang mama yang begitu giat bekerja untuk membesarkan saya. Mama saya sangat sayang dengan saya. Sayang sekali. Bayangkan Bapak Ibu semuanya. Saya ini anak tunggal. Yang namanya anak tunggal pasti adalah anak kesayangan mama. Begitu disayang dan dididik pun begitu ketat dengan agama. Tidak boleh sekalipun terlambat yang namanya sholat 5 waktu. Apabila terlambat, maka mama saya tidak segan-segan, walaupun saya anak tunggal, mama saya tidak segan-segan untuk memukul saya. Saya boleh tidak mengerjakan yang lain, asal saya taat kepada agama, asal saya melakukan sholat. Ketika diperintahkan oleh mama saya untuk saya ke ladang, saya disuruh cuci piring, saya disuruh bersih-bersih rumah, saya tidak melakukan itu. Mama saya enggak marah-marah biasa aja Bang. Tidak sampai dipukul. Tetapi apabila saya tidak melakukan sholat 1 hari 5 kali, mama saya itu sampai saya dipukul. Walaupun saya anak tunggal. Satu hal yang mama saya minta, kamu jangan meninggalkan sholat. Karena ini adalah satu perintah yang paling utama dan yang terutama di dalam agama Islam adalah ketika seseorang melakukan sholat. Inilah kewajiban yang mutlak. Tidak boleh diganggu-gugat. Mau sakit, mau tidak sakit. Sehebat apapun kesibukan kamu. Sholat 5 waktu tidak boleh ditinggalkan. Malah ketika kita sholat sakit, kita tidak sanggup berdiri. Sampai kita diizinkan untuk duduk. Kita tidak sanggup duduk. Kita diizinkan untuk tidur, berbaring. Kita tidak sanggup berbaring karena kita benar-benar sakit seperti sakit Ayub, seperti sakitnya Nabi Ayub. Sampai kita disuruh isyarat. Yang jelas, sholat 5 waktu tidak boleh untuk tidak dilakukan. Harus dilakukan. Sampai begitu Bang Apose, saya dididik oleh orang tua saya, oleh mama saya. Nama mama saya Rusdah binti Budiman. Kira-kira umurnya berapa sekarang Bang? Saya lupa ya. Kemungkinan 50, antara 50 mungkin. Oke, jadi Abang ketika masih kecil sudah ditinggal pergi sama ayah? Umur saya 1 tahun. Oh 1 tahun, oke begitu kecil ya. Ya. Jadi bagaimana wajah ayah saya tidak tahu. Saya pernah bertanya kepada mama saya, Mak, bagaimana sih wajah ayah? Karena kan zaman dulu kan tidak ada foto, Bang. Tidak ada foto, Bang. Tidak ada gambar apapun. Jadi mama saya menjawab untuk mengobati rasa rindu saya kepada ayah. Mama saya suruh saya berdiri di depan cermin. Kamu lihat cermin? Kalau kamu lihat dirimu, itulah ayahmu. Sama persis. Mirip banget kata mama. Mirip banget. Boleh tahu nggak Bang, Ibu mendidik Abang dalam pendidikan seperti apa? Kalau di dalam pendidikan, mama saya yang pertama sekali mama saya mendidik saya begitu mau masuk SD. Saya SD-nya di kampung Bang Apose, sekolah dasar di kampung. Saya tamat dari sekolah dasar. Mama saya mengantarkan saya ke sebuah pondok pesantren namanya Dayah Ulumuddin, daerah Luxmawe, Cunda, Utungket. Nah, tujuan mama saya membawa saya ke pondok, mengantarkan saya ke pondok agar ilmu agama saya itu lebih tambah kuat. Kuat dari segi agama, kuat dari segi akidah, kuat dari segi iman. Di samping juga mama saya merindukan bahwa kelak saya harus bagaimana menjadi kebanggaan orang tua. Nah, setidaknya ketika mama saya meninggal, ada anak yang semata wayangnya, anak tunggalnya yang mensolatkan jenazah beliau. Saya yang memimpin doa, saya yang memimpin sholat jenazah ketika mama saya meninggal. Itu pengharapan yang paling utama daripada mama saya ketika saya diantarkan ke sebuah pondok pesantren. Nah, yang lain lagi Bang, agar saya tidak keluar daripada agama Islam. Karena bagi Islam, bagi orang tua saya, mama saya mengimani satu ayat di dalam Al-Quran, Innad dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Tidak ada agama yang paling benar di luar agama Islam. Maka supaya saya tidak keluar dari agama Islam, iman saya tidak mudah goyah,
mama saya mengantarkan saya ke sebuah pondok pesantren. Harapan mama saya, selain yang sudah saya sebutkan tadi, agar saya tidak mudah keluar dari agama Islam. Secara otomatis, ketika iman saya kuat, akar Islam saya kuat, saya tidak akan mudah digoyangkan. Sehebat apapun goyangan itu digoyangkan, goncangan itu sehebat apapun, iman saya, akidah saya tidak akan goyang. Ya, artinya mama punya cita-cita luhur ya untuk membesarkan anaknya dan mendidik anaknya menjadi anak yang taat terhadap agama. Nah, artinya selama 6 tahun ya kalau nggak salah di pondok ya? Iya, betul Bang. Selama 6 tahun. Malah bisa dikatakan Bang, saya 7 tahun di pondok karena bodoh istilahnya. Saya mau keluar dari pondok dan saya tidak mau ikutin ujian. Yang seharusnya saya 6 tahun, saya 7 tahun masa di pondok. Tinggal kelas. Jadi pondok itu Bang, pondok saya itu pondok terpadu. Di situ ada diajarkan diajarkan ilmu agama dan juga diajarkan ilmu sekolah. Nah, jadi SMP itu sanawiyah setingkat SMP, SMA aliyah setingkat SMA, madrasah aliyah swasta. Saya kalau mengingat ini Bang, saya sedih sekali karena mama saya itu ketika mama saya mengantarkan saya ke pondok pesantren, itu mama saya tidak bisa makan hanya benar-benar dengan apa adanya untuk disisihkan uang untuk saya di pesantren, bekal saya di pesantren. Mama saya ke ladang, bayangkan seorang ibu, mama saya ke ladang, ke kebun, apapun mama saya lakukan, yang penting halal, yang penting saya bisa sekolah, yang penting saya bisa betah di pesantren, usaha apapun, pekerjaan apapun, sampai mama saya menjadi seorang pembantu juga di rumah orang. Mama saya rajinnya luar biasa demi menghidupkan saya. Saya ingin katakan kepada teman-teman semuanya dan juga kepada mama, pintu hati saya, pikiran saya, hati saya ke semua agama terbuka. Tapi iman saya itu kepada Yesus Kristus. Karena satu-satunya pribadi yang menyelamatkan kita adalah Yesus Kristus. Tidak ada pribadi yang lain. Walaupun dikatakan dalam Al-Quran, Inna dina indallahi Islam, agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Tetapi yang menyelamatkan manusia itu bukan agama, tetapi Yesus Kristus. Maka dari itu, kita tidak pernah mendapatkan satu ayat pun di dalam Al-Quran di mana Allah memanggil orang Islam di dalam Al-Quran. Ya ayyuhal islamu yadkhulu ilal jannati, wahai orang-orang Islam, datanglah dan masuklah ke dalam surgaku. Enggak pernah. Allah enggak pernah memanggil orang Islam. Kalau kita melihat dalam Al-Quran di ayat yang lain, Allah berkata, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tuhan memanggil orang-orang yang beriman, bukan orang yang beragama. Maka dari itu Bang Apose, saya berat sekali untuk mengomentari ini, saya berat sekali. Sangat berat Bang. Sangat berat. Saya satu-satunya anak mama. Saya sampai detik ini sangat merindukan mama. Sangat merindukan. Tapi satu hal yang saya pasti tahu, mama saya sangat bangga dengan saya walaupun saya sudah menjadi orang Kristen. Di mana ada satu perubahan dalam diri saya sebelum dan sesudah saya mengenal Yesus Kristus. Mama saya tahu, semua teman-teman saya di Aceh tahu, teman-teman saya di pesantren tahu bahwa saya sebelum mengenal Kristus, saya bukan orang baik. Saya orang hidup dalam keadaan huru-hara, segala macam. Saya melakukan apa yang dilarang oleh agama, itu saya lakukan. Tetapi ketika saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus melalui Yohanes 14 ayat 6, di situ saya diubahkan. Di situ terjadi perubahan dalam diri saya. Pikiran saya, tingkah laku saya, hati saya, roh saya, semua diubahkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus tidak seperti yang kita dengar. Tuhan Yesus itu lemah lembut, luar biasa, dan tidak bisa saya bayangkan, tidak bisa saya katakan dengan kata-kata. Baik, luar biasa, sangat baik. Dan perlu juga kita ketahui, Mama dan teman-teman yang lain, bahwa Alkitab itu tidak pernah tergantikan oleh kitab-kitab sebelumnya, oleh kitab-kitab yang lain. Alkitab tidak akan pernah tergantikan oleh kitab-kitab yang lain. Kuku pelacak kena hana kedeh hana. Kawannya kawan ke pesantren ku ajunya. Anakku putih dia ke pesantren Daya Ulumuddin.
Baju kawannya kawan terkak yang kubunya. Beberapa yang dia kubu kena kimbangan tidak bung tua ke kawan berterbuka agama Islamnya. Berterbuka hati ke agama Islam. Bila kacau Ini Effendi Usman, teman-teman. Seorang anak durhaka yang saya rasa nggak perlu lagi saya ceritakan seberapa parahnya dia. Sekarang menjadi salah satu penghujat. Setiap hari mengatakan bahwa di agama Islam tidak ada keselamatan. Hanya di Kristen ada keselamatan. Kan gitu. Lu mau selamat versi lu silakan. Tapi jangan sok-sokan bahwa selamat lu udah pasti. Kau udah pernah ke surga. Betul tidak? Itu kan masih iman. Sama, Islam dan Kristen iman. Percaya bahwa setelah meninggal masuk surga. Tapi sudah pergi nggak kamu? Kan enggak. Jadi janganlah lebay. Janganlah sampai mengatakan agama Islam pasti masuk neraka. Kalau masuk surga, mudah-mudahan, insya Allah. Nah, ini narasi yang paling saya benci. Dan itu sangat sering disampaikan oleh murtadin. Selalu jualannya apa? Di Islam yang pasti itu masuk neraka. Mendatangi neraka. Karena kaki Allahnya ada di neraka. Kalau masuk surga, insya Allah. Mudah-mudahan. Kalau Kristen, pasti. Nenekmu kiper pasti. Kau kalau ketemu orang Katolik, ditampar kau. Kau pikir dengan modal imanmu, itu sudah membuat kamu selamat? Enggak, perbuatanmu juga. Tanya sama orang Katolik. Kalian yang protestan-protestan ini sibuk solafide. Entah apa itu. Padahal Yesus yang kalian sembah, itu Yesus yang mohon maaf. Menurut teman-teman Katolik, itu Yesus yang nggak jelas. Yesus yang berbeda. Yang kalian buat, yang dibuat Martin Luther itu. Bukan Yesus yang disembah oleh teman-teman Katolik. Sadar kalian. Dan kita akan bandingkan dengan kesaksian seorang mualaf ya, yang dibuang juga oleh keluarganya. Awalnya dibuang karena mualaf, teman-teman. Tapi sekarang hubungannya sama orang tua udah bagus. Bahkan teman-teman, karena orang tuanya punya sebuah hotel, nah sekarang dia kalau mau nginap di hotel orang tuanya udah gratis. Bahkan kalau kami, teman-temannya yang datang ke Bandung, itu ditawari nginap gratis. Jadi ini salah satu teman yang sering kita hubungi kalau kita ke Bandung, karena dapat nginap gratis. Nah, kalau netizen mungkin nggak ya, jangan kalian tanya, bang kami minta juga. Ya enggak lah teman-teman. Ya kan nggak mungkin semua dikasih gratis, kasihan juga. Kasihan keluarganya, karena yang punya keluarganya kan gitu. Oke, kita dengarkan kesaksian dari Bang Glenn, seorang mualaf luar biasa. Bahkan dia sambil kuliah, saya ingat sekali tuh, waktu dia kuliah pengacaranya, dia lagi numpang di tempat Kodondi. Jadi, bukan tempat Kodondi lah, lebih tepatnya tempat Geraha Mualaf. Jadi, dia ini adalah mualaf yang dibina oleh YPMA. Ya, YPMA, Geraha Mualaf, kalian tahulah Kodondi. Jadi, di bawah pengawasan Kodondi, dulu dia tuh yang bagian kameramen. Saya ingat sekali, tiap hari dulu dimarahin Kodondi. Kasihan nih Bang Glenn. Tapi terakhir udah sukses diterima kembali sama keluarganya ya, karena hubungannya udah bagus. Ya alhamdulillah lah. Tapi kita dengarkan dulu, ini lucu Bang Glenn nih. Memang ada Trinitarian, ada Unitarian, terus masing-masing juga banyak pecahnya lagi kan gitu kan. Nah itu memang ternyata bahwa yang dianggap ditulis pertama kali itu ternyata Markus gitu, bukan Matius gitu. Matius dan Lukas itu menyadu dari Markus, Yohanes lain lagi, makanya Matius, Markus, Lukas itu disebut sinoptik gitu ya. Selain itu kira-kira ada lagi Bang Glenn yang... Selain itu sebenarnya saya belajar ini, saya setelah tahu itu dari Zakir Naik, saya mencoba lebih dalam lagi belajar. Ya mungkin saya udah bercerita saya belajar sholat otodidak. Belajar sendiri. Saya belum syahadat. Maksudnya belum syahadat di depan umum, baru syahadat di hati saja. Saya ngomong asyhadu alla ilaha illallah segala macam dalam hati, saya coba sholat, saya belajar, dengar YouTube segala macam. Di situ saya bukannya apa di tengah kesulitan saya itu saya sholat, saya nggak mikir apa-apa Pak. Pokoknya saya mikir kapan lagi sholat ya. Nah begitu sempat saya dalam tahap itu Pak. Walaupun sholat iftitah saja belum hafal sampai sekarang. Saya baru hafal Al-Fatihah saja. Jadi Al-Fatihah sama habis itu buat surat pendek, udah itu saya yang lain tidak saya belum hafal. Coba itu saja. Itu saya mulai sholat itu tahun 2017 itu keadaan saya lagi di Bali Pak. Saya lagi di Bali. Itu waktu di Bali pertama saya di daerah yang kampung itu tidak ada suara azan sama sekali. Maka saya pindah ke Tabanan yang pas di belakang pesantren. Dari situ saya coba. Ini saya tiap subuh pasti bangun. Selalu itu saya 5 waktu pasti jalan Pak. Subuh itu saya pasti jamaah. Karena saya
merasa saya belum hafal nih, saya harus ada pembimbing. Maksudnya ada imam kan kalau di sholat berjamaah itu. Jadi saya tiap subuh pasti berjamaah. Habis itu saya buka warung. Saya kan jualan di taman itu juga. Iya. Kenapa Mas? Pada waktu Mas sudah melaksanakan sholat 5 waktu itu, kenapa nggak cari imam masjid gitu minta disyahadatkan gitu? Malu Pak. Oh. Nah, terus belum siap. Iya. Bagaimana ceritanya kok Bang Glenn menghubungi saya? Saya waktu itu nonton YouTube-nya Pak Brondi, Mas Bang Ariesto sama siapa? Ustadz siapa yang lagi ngomongin Pak Adi Simon. Oh, Yusuf Ismail. Kebetulan saya datang ke sana Pak, Adi Simon itu. Oh gitu. Datang saya langsung lihat dia kok. Caranya menyembuhkan, caranya itu saya lihat semua. Kalau saya datang sana suruh ibu saya, kan adik saya kan difabel Pak yang ketiga ya. Nah, dia karena saya palsi. Katanya kalau sana bisa sembuh, akhirnya saya dipaksakan, ayo berangkat ke Kalimantan. Oh. Iya, berangkat Pas di Kalimantan itu? Iya, sampai di Balikpapan Pak. Yang kita omongin sama Ustadz Yusuf Ismail berarti ya? Iya itu Pak, saya nonton juga sama ini kan. Terus Bang Resto kan kalau mau hubungi saya catat nomornya. Langsung saya catat di situ, saya tetap habis langsung saya WA, saya WA Pak sama mualaf. Ya mungkin karena gini, saya mikirkan waktu itu kan acara kan Geraha Mualaf ya. Mungkin ini saya pikir ini satu instansi yang bisa membimbing saya gitu. Karena tidak mungkin Geraha Mualaf ini bimbing yang salah Pak. Kami gitu karena jujur aja saya waktu di Sulawesi pertama kali saya mau belajar Islam, saya dapat aliran yang salah. Ya itu zikirnya joget Pak. Gitu. Mana? Di Sulawesi Pak itu saya di Maros. Alirannya. Saya ingat sekali itu. Menyimpang. Iya, saya ingat sekali itu. Makanya saya itu kan saya pikir ini salah. Setahu saya kalau zikir begini aja kok nggak ada joget-joget, setahu saya Pak. Ya kan dulu kan. Izin, ya, kalau gimana? Bang Glenn asli sukunya apa kan? Saya Batak Pak. Nah, Purba. Tapi kenapa di KTP nggak ada marganya? Jadi gini Pak, ini KTP di Jakarta kan waktu itu zaman dulu kan belum terlalu belum iktp ya. IKTP. Jadi waktu saya bikin KTP Jakarta, saya kuliah di Jakarta itu bikin lupa masuk marga Pak. Jadi mohon maaf begini Bang Glenn, kenapa kita harus tanya lebih jelas? Karena memang pertama kita mengantisipasi karena beliau ini juga ada salah satu pemerhati para mualaf. Jadi memang kita itu butuh identitas yang jelas, sehingga memang mohon maaf kalau ya saya bertanya, memang kemarin kan Bang Glenn sempat bilang bahwa marganya Batak. Cuman di KTP yang dikirimkan ke saya itu tidak ada marganya, gitu, sehingga saya minta kejelasan. Karena gini juga Bang Glenn, kita Geraha Mualaf, kita juga diawasi dan kita juga di bawah bimbingan daripada lembaga dakwah khusus MUI Pusat. Mereka mengetahui gerak-gerik kita juga melaporkan ke mereka. Jadi ada beberapa kisi-kisi yang mereka berikan kepada kita, bagaimana kalau kita menerima seorang yang mualaf gitu ya, persyaratannya adminnya minimal apa gitu. Nah itu yang kita mintakan ke Bang Glenn ya itu. Ya. Oke, terus dari apa namanya? Setelah menonton video yang Aristo, saya sama Ustadz Yusuf Ismail, apa yang ada di pikiran Bang Glenn? Artinya, apakah menurut Bang Glenn itu yang coba didemonstrasikan oleh Pendeta Adi Simon itu benar-benar nyata atau bagaimana? Kultus Pak. Kultus? Ya, saya ngomong orangnya sendiri ya? Langsung saya saksi mata saya berani ngomong itu kultus. Kenapa? Dia itu tidak pakai ada namanya, kita mungkin dulu ada namanya siapa? Johnny Hin Pak ya? Oh iya, Johnny Hin. Benny Hin. Benny Hin kan penyembuh juga. Dia sebelum melakukan ritual kan ada kebaktian. Kalau Adi Simon ini tidak Pak. Dia orang ngantri di luar gerejanya semua, dia keluar langsung main pukul, Jesus name, lari-larian. Nah gitu. Saya pikir itu kenapa gitu Pak, sedikit ada fraud di situ Pak ya. Ini kok saya kan karena mau ketemu dia itu susah Pak, bukan gak segampang yang kita pikir. Ketemu dia susah sekali. Saya itu 1 minggu di sana ketemu dia cuma 2 kali. Dari jam 9 pagi sampai jam 2 sore saya nunggu di depan gereja dia Pak, sama adik saya yang difabel itu, bayangkan. Di depan panas-panasan dalam mobil. Nah, kok ini saya lihat orang yang direkam sama dia orangnya sama terus Pak. Oh gitu. Jadi yang datang. Jadi begitu dia sembuhkan orang yang disembuhkan itu ada kamera merekam Pak. Orang lain nggak ada. Selain itu. Jadi ya kita bisa bilang fraud lah. Saya nggak mau terlalu jauh. Nah, saya mau jelaskan kenapa waktu itu saya merespon agak semangat tentang Pendeta Adi Simon. Pertama, ketersinggungan saya secara pribadi dan teman-teman, karena dalam praktek pengobatannya ada misi yang tidak fair. Jadi ada misi menjalankan misi amanat agung. Sementara kan di dalam Undang-Undang Dasar Negara kita itu sudah jelas tidak boleh menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Nah, memang dalam misi pengobatannya ya, tetapi dia menyasar orang-orang yang bukan agamanya, orang-orang Islam. Dan salah satu di situ juga ada
boleh dibilang teman dekat atau keluarga berobat ke sana, tapi tidak sesuai ekspektasi. Makanya waktu itu saya respon, dan saya menantang Andi Simon waktu itu, karena bukti banyak saya. Nah itu, mungkin. Iya. Kok ini mungkin ada yang mau ditanya? Nggak ditanya, memang kalau soal penyembuhan itu, saya pernah ditanya beberapa pendeta. Yang pertama sembuhkan diri kita sendiri dulu. Nah, saya pernah sembuh kaki saya, dan itu di depan ribuan orang. Di gereja Baik Mojokerto sembuh, itu sembuh bisa jalan langsung. Nah, alhamdulillah ketika udah sadar bunyi. Nggak bisa patah lagi nih. Kesembuhan itu bisa terjadi, tapi tidak mutlak. Jadi saya nantang, gampang kok kalau mau bikin orang se-Indonesia jadi orang Kristen. Santerin sekarang ke rumah sakit sembuhin itu semua. Ya. Sembuhin itu semua masuk Kristen. Sembuhin kalau bisa. Apalagi lagi COVID ya. Oh iya. Waduh. Ternyata COVID ini bahkan ini bukan kan? Bahkan COVID ini tidak ada satupun yang tidak sembuh setelah saya berikan Kusalindi. Kalau ada yang terima Kusalindi saya yang gratis itu, dengan apa itu saudara tidak sembuh, komentar saya bayar berapapun biayanya. Jadi bisa buktikan puluhan ribu orang yang sembuh. Itu dari hadis Bukhari apa ya? Hadis Bukhari, jadi nggak perlu pakai doa-doa yang aneh-aneh. Yang muslim pun sembuh. Ya. Ketika Allah berikan penyakit, pasti juga Allah berikan obatnya. Ketika obat itu dia akan sembuh. Jadi itulah drama-drama dan itu pakai izin. Setan bermain, iblis bermain. Nah, dalam Islam kita tidak mengenal kesembuhan ilahi. Sakit itu penggugur dosa, sakit itu membuat kita tidak bisa maksiat, sakit itu membuat kita tidak bisa berlaku yang jalin, malah kita jadi ingat Allah, ingat dosa. Dan memang ternyata insya Allah sih Pak Glenn ini menurut saya memang dari hatinya mau masuk Islam, tahu sendiri Masya Allah. Bukan seperti yang pada umumnya, tapi belajar, mendalami. Nanti kita kasih buku Faith Gospel. Masya Allah. Nah, sebelum itu hadiah tuh dari Rani tuh. Berarti Bang Glenn sudah siap masuk Islam ya? Siap. Nah, ada satu yang sangat spesial Bang Glenn. Pertama, Bang Glenn ini berada di satu pesantren milik seorang ulama besar, Abdullah Gimnastia. Yang kedua, jarang Bang Glenn datang, bisa hadir Kohan Kristianto dan Ustaz Ipung. Nah, beliau ini owner daripada Mualaf Center Ayah Sofia. Kemudian ada Pak Dondi, terus di tempat yang Masya Allah sangat luar biasa. Nah, jadi mungkin gimana Pak? Ustaz Ipung mungkin mau ada pertanyaan atau apa? Mungkin yang mau ditanya? Lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Keluarga? Kalau kan di Bandung, saya udah cerai tahun 2016 Pak. 2016. Sudah disediakan nanti calonnya? Allah yang sediakan, kalau saya sediakan. Bukan maksudnya stoknya kok Ani gitu? Nggak ada, kalau ada yang bagus ambil duluan. Anissa kok itu. Ingin bertanya ya. Yang Pak Andi Simon itu progresnya setelah pengobatan di sana gimana? Nothing Pak. Tidak ada Nothing, nggak ada yang berubah. Kalau menemui secara pribadi juga nggak bisa ya? Nggak, kita ngomong aja 2 kata nggak boleh Pak. Kayak variasi dia. Kita ngomong mau 2 kata aja, cuman jangankan 2 kata, kita ngomong keluhan aja nggak dikasih, pokoknya langsung ditepuk aja tempat tahu sakit apa. Iya. Gitu. Itu dia pakai jasa kelurahan juga ke kepala desa? Enggak. Untuk keluar-keluar perizinannya maksudnya? Iya, enggak, itu juga, itu aja kan kata penduduk sekitar, dia pernah dipanggil sama Dewan Gereja kok Pak. Gitu. Sana, di Balikpapan itu dipanggil dia sama Dewan Gereja karena cara salah. Itu tetangga sendiri ngomong, bukan saya, tetangganya kan sama di warung depan gereja, di depan gerejanya. Itu nama gereja itu Geraha DHS. Itu Jalan Ahmad Yani, itu saya ingat saya. Nah itu gereja baru bangun, memang dia juga itu menyediakan air suci Pak. Jadi ada keran-keran air yang sudah diberkati, nggak dijual, ambil aja bawa pulang. Yang menurut dia sudah diberkati. Testimoni dari peserta yang lain? Ya, yang saya bilang tadi, testimoninya itu orang-orang yang saya lihat kok tiap hari dia aja Pak gitu loh. Berapa kali Bang Glenn menghadiri itu? Saya seminggu di sana, tiap hari saya di situ Pak. Tiap hari. Karena nemuin dia susah. Dia tuh nggak pernah mau keluar dari, kalau dia begitu dari rumah masuk ke gereja nggak pernah mau keluar. Dia keluar itu cuma berlari sore aja. Jadi kalau mau ketemu dia itu begitu lari sore cegat. Nah itu juga nggak belum tentu dia mau ngobatin. Gitu. Gitu. Tapi yang itu katanya dia di jalan-jalan mengobati orang-orang di jalan itu. Pas lari sore Pak. Pas lari sore dia ketemu orang yang main tepuk aja, orang nggak ngomong apa-apa. By Jesus name begitu terus. Bayar atau gratis. Tapi saya dengar orangnya di Balikpapan. Ya terakhir saya dengar sih saya pulang dia kena corona Pak. Iya kalau dengar saya. Kalau masih ada, saya kebetulan pernah di Balikpapan.
Saya pernah di Balikpapan, saya bikin perumahan di kilometer 5 Soekarno-Hatta. Oh, dia sebenarnya pengen ke sana. Kalau itu saya tepuk balik soalnya. Dia itu gerejanya Grand Advent, Pak. Gereja Advent. Iya. Advent yang di Balikpapan tuh dia serong dikit lah. Advent sebelah kanan, di sebelah kiri. Oh ya, ini begitu. Ya. Jadi kalau begitu, Kayaknya pekerjaan sekarang nggak ada masalah. Ke depan keluarga nggak ada masalah tantangan maksudnya. Ya kalau keluarga sih pertentangan saya ya paling wajar, bisa hadapi. Tapi orang tua belum tahu sekarang Bang Glenn mau masuk Islam. Tahu nanti juga pasti ujungnya tahu. Karena waktu dia ke Bali dia curiga karena ada sajana di kosan saya. Oh gitu. Tapi saya bilang punya teman. Ya. Kalau orang tua sekarang masuk di gereja mana? Orang tua sekarang dia kalau ikut di GPKP tetap. Tapi kalau gereja fisiknya dia di Betel. Oh Betel. Iya. Betel Indonesia. Betania atau? GBI. Oh GBI. Iya. Gereja Betel Indonesia. Iya. GBI. berarti kalau begitu. Baiklah, sebelum kita mulai proses ini, saya ingin menegaskan kembali ya bahwa Bang Glenn pada saat ini sebagai seorang Kristen berniat untuk masuk ke dalam agama Islam. Ya, sebagai seorang Muslim, saya ingin menanyakan apakah ada orang lain yang mengiming-imingi atau mengintimidasi atau bahkan sampai memaksa Bang Glenn untuk masuk Islam? Nggak ada sama sekali. Tidak ada ya? Pure dari hati saya, Pak. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, apakah orang tua menyetujui Bang Glenn untuk masuk Islam? Enggak. Tidak ya? Baik. Tetapi saya ingin berpesan kepada Bang Glenn, nanti misalnya orang tua Bang Glenn mengetahui Bang Glenn masuk Islam, kemudian orang tua misalnya melarang atau bagaimana, Bang Glenn sebagai seorang yang sudah dewasa mempunyai hak untuk menolak. Tetapi tolong diingat, kita terhadap orang tua harus dengan cara yang baik dan lembut gitu ya. Kalau dulu sebelum Bang Glenn sebagai seorang Muslim mungkin sudah berbuat baik kepada orang tua, kedua orang tua, nantinya sebagai Muslim harus lebih baik lagi. Terbalik, gitu ya. Pak. Dulu saya Kristen, saya parah sama orang tua saya, Pak. Waduh, jangan. Nah, mudah-mudahan insya Allah nanti setelah Bang Glenn menjadi seorang Muslim bisa menunjukkan akhlak seorang Muslim kepada orang tua, sehingga mudah-mudahan hidayah juga mengindapi kedua orang tua Bang Glenn gitu ya. Baik. Kemudian yang terakhir, setelah masuk Islam nanti Bang Glenn juga mempunyai kewajiban sebagai seorang Muslim. Ya, diantaranya adalah dengan sholat, puasa, zakat, ya. Kemudian ya kalau yang haji itu jika ada kemampuan, ya. Kemudian Bang Glenn nanti juga berkewajiban untuk mempelajari rukun Islam, rukun iman, membaca Al-Quran, gitu ya. Kira-kira sanggup? Kalau sanggup masih mau, Pak. Ya, insya Allah. Baik. Alhamdulillah. Baik, sekarang kita jabat tangan. Ikuti perkataan saya. Saya akan membacakan di dalam bahasa Arab. Kemudian nanti kita juga sama-sama membacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Ya. Ashadu. Allah. Ilaha. Illallah. Wa ashadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Saya bersaksi. Tiada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi Muhammad utusan Allah. Sah ya? Sah kawan ya? Alhamdulillah. Ulang lagi, mulai dari Bismillah. Baik, oh ya kita ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi Muhammad Rasulullah atau utusan Allah. Baik ya. Saya alhamdulillah. Allahu Akbar. Ya, Bang Glenn ini luar biasa, teman-teman. Jadi saya saksi hidup bagaimana perjuangan Bang Glenn, bagaimana dia bayar harga. Kalau sebelah bilang pikul salib. Dia dari keluarga mapan, bahkan dia memilih, walaupun dicoret dari kakak, bayangkan. Dulu dia beneran dicoret dari kakak, sama orang tuanya. Orang tuanya punya usaha lumayan. Dia dari keluarga lumayan. Waktu dia keluar, teman-teman, saya sampai tanda tanya. Jujur ya, awalnya saya tanda tanya juga. Ini Bang Glenn udah tua, usia udah tua. Masa begitu dibuang sama keluarga, susahnya minta ampun. Benar-benar susah dia, teman-teman. Saking susahnya, ya dia ngambil bantuan dari YPMA gitu. Jadi tinggal di tempat YPMA, ya di studionya Kodondi. Kalau teman-teman lihat ya, Kodondi live kan di studio tuh. Nah, di situ dia tinggal. Jadi nggak ada kamar. Jangan berpikir tuh studio ada kamar, nggak. Itu studio plong. Ya, satu apartemen tuh plong. Nah, dia tinggal gelar ini, kasur lipatnya.
Jadi ada kasur lipat di situ. Begitu selesai Kodondi, ya udah di lantai itu gelar kasur, tidur di situ. Dan dia yang bagian ngedit-ngedit sama bagian ini kameranya Kodondi dulu. Bayangin dia memilih seperti itu, padahal orang tuanya udah bilang udah balik jadi Kristen, bisa hidup enak. Enggak, dia milih itu. Jadi kerja sama Kodondi juga. Hitungannya jadi kerja kan, ngurusin kameranya. Dari uang itulah dia hidup sampai bisa kuliah. Sampai kuliah, teman-teman. Luar biasa nih Bang Glenn nih. Dulu dimarahin terus. Kalau sekarang kalian lihat Bang Glenn kan bisa bercanda sama Kodondi. Ya bisa bercanda. Zaman dulu enggak, teman-teman. Zaman dulu dia yang dimarahin terus. Saya tahu betul. Waktu itu saya belum di Jakarta, tapi kita kan komunikasi. Ya, saya termasuk intens komunikasi juga gitu. Jadi ya gitulah Bang Glenn ini. Luar biasa, teman-teman. Ya, sampai ingat sekali waktu dia menikah. Ya, habis waktu dia menikah tuh masih sangat sederhana, teman-teman. Wah, sederhana. Di masjid bawah apartemen Kodondi dia nikahnya. Kita diundang waktu itu. Datang, Bang Glenn mau nikah gitu. Itu ketawa saya. Jadi ya seperti itulah. Ya. Luar biasanya Bang Glenn dan tetap istiqomah. Ini yang paling penting. Godaan dunia tidak membuat dia buta. Ini yang paling penting. Terus setelah itu pun dia sama orang tuanya bagus-bagus. Walaupun orang tuanya buang dia tetap kasih kabar. Misalnya contoh dia kuliah, dia kasih tahu orang tuanya, saya kuliah. Dia kasih tahu orang tuanya dia tinggal di mana. Ya, waktu dia mualaf pun dia kasih tahu dia tinggal di sini. Supaya orang tua tuh jangan cemas. Mungkin orang tua awalnya kan nggak bisa terima, pasti marah. Tapi yang namanya orang tua, kalau memang bagus ya, kecuali yang benar-benar parah sekali hubungan orang tua sama anak. Yang orang tuanya juga bejat gitu. Ini kan nggak. Kalau yang bagus-bagus tuh biasanya, walaupun dia marah, dia bilang anak ini kurang ajar, saya usir gitu. Tapi dia tetap pasti akan cemas. Pasti cemas sama anaknya. Dengan kamu kasih tahu kamu di mana, bagaimana kabarmu, walaupun mungkin dia nggak balas ya, orang tua nggak balas, tapi dia udah senang tuh pasti. Udah senang. Nah, ini yang tidak dilakukan oleh murtadin-murtadin yang saya sebutkan. Yang Polikardus. Bagaimana si Effendi Usman membuat mamanya tuh berbulan-bulan stres. Kalian coba di posisi mamanya nih, terutama teman-teman Kristen. Coba kalian di posisi mamanya, anak kalian hilang, nggak ada angin, nggak ada badai hilang, berbulan-bulan nggak ada kabar. Udah lapor polisi nggak ada kabar juga. Di otak kalian apa? Udah meninggal lah nih anak, dibegal, atau apa gitu kan. Karena kalau merantau, atau lari dari rumah, pasti ada kabar. Anak aja kalau lari dari rumah, setelah dia dapat tempat yang tetap, minimal dia kasih tahu, mak saya sehat gitu. Kasih tahu aja sehat. Nggak perlu kasih tahu tempat. Ini nggak hilang berbulan-bulan. Orang kampung udah bilang, udahlah relain, udah meninggal tuh pasti. Udah meninggal. Bayangin cemas mamanya. Dan itu ternyata memang disuruh oleh yang memurtadkan dia. Putuskan komunikasi supaya jangan terpengaruh lagi. Diisolasi orangnya. Dan kita dapati banyak sekali murtadin yang dibuat gitu. Sengaja diisolasi, ya, jangan ada hubungan, bahkan kontak kasih tahu kabar pun enggak. Jahat sekali teman-teman. Dan orang-orang ini biasa benar-benar didoktrin, dicuci otak, supaya jadi ini, supaya jadi agen-agen yang kedepannya di lapangan untuk pengaruhi orang muslim yang lain. Biasa dididik seperti itu. Jadi mereka nanti akan dipakai untuk mempengaruhi muslim-muslim yang lain. Karena kan dia dari Islam. Dia cari nanti ayat-ayat yang bisa dipelintir. Wah, itu banyak teman-teman. Mereka bilang, wah lihat tuh, Nabi Isa yang tahu hari kiamat. Wah, dia terkemuka, artinya dia Tuhan. Dia tahu hari kiamat, artinya yang tahu hari kiamat siapa? Tuhan. Wah, luar biasa teman-teman. Pelintir sana, pelintir sini. Itulah kelakuan. Kelakuan. Nah, dari sini kita belajar ya. Kita belajar, kalian mau pilih yang mana? Dan bagi teman-teman Kristen, coba renungkan. Kok bisa beda gitu? Yang mualaf, ya pertama nggak cocok sama keluarga. Tapi kok tetap sopan, tetap bagus gitu. Yang murtad kok kayak gini gitu. Ini yang salah siapa nih? Orangnya, agamanya, atau yang memurtadkan dia? Yang mengajari dia yang salah? Coba kalian pikirkan. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.